success should be just around the corner. But I have this problem. Kisah akan fokus pada seorang penulis naskah yang kurang sukses bahkan nampak seperti seorang gelandangan, dia bernama Sang-yu. Hampir setiap hari Sang-yu bermimpi buruk yang membuat konsentrasinya menjadi terganggu, sehingga tidak bisa menyelesaikan tulisannya, dan bahkan untuk makan dan bayar kontrakan pun dia masih sangat kesulitan. Dan akhir-akhir ini Sang-yu bermimpi buruk, dan akhir-akhir ini mimpi buruknya semakin parah, sehingga dia kesulitan untuk membedakan mana mimpi dan realita. Sehingga ada kecenderungan bahwa Sang-yu mengidap gangguan mental, yang membuat penderitanya kesulitan membedakan antara realita dan halusinasi. Untuk mengatasi hal itu, Sang-yu konsultasi ke berbagai ahli dan mengikuti seminar, di mana dia mendapat sebuah pernyataan bahwasannya, mimpi adalah sebuah jalan menuju alam bawah sadar. Dengan uang sisa miliknya, Sang-yu membeli martabak mini untuk mengganjal perutnya yang keroncongan, yang mana saat dia akan makan tiba-tiba datang si Ujang yang menagih uang yang dia investasikan untuk naskah yang dibuat Sang-yu. Namun faktanya uangnya habis dipakai oleh Sang-yu untuk konsultasi ke berbagai ahli mengenai mimpi buruknya tersebut. You really let me down, man. You broke our contract. I can barely concentrate on it. Then give me back the advance. Akibat sudah menunggak 5 bulan, Sang-yu terpaksa diusir dari kontrakannya, sehingga dia terpaksa mengerjakan tulisannya dengan numpang duduk di sebuah kafe, dan ketika tertidur dia bermimpi dikejar sesosok makhluk yang biasa mengejarnya di setiap mimpinya. Saat bangun, laptop dan segala sesuatu yang dia bawanya pun telah hilang, dan dalam titik ini Sang-yu menjadi putus asa dan mencoba bunuh diri, tetapi dihentikan oleh kakek sang penjual martabak mini yang biasa dia beli. Setelah diberikan martabak mini, Sang-yu pun menceritakan segala sesuatu yang dia alami, dan si kakek memberikan petuah, yaitu ketika Sang-yu bermimpi buruk dan akan mati cobalah untuk bangun terlebih dahulu, dan katakan pada dirimu sendiri, bahwa aku hanya bermimpi. Saat malam tiba, Sang-yu yang kelaparan pun terpaksa mencuri beberapa roti di sebuah toko, di mana si mbak kasir membiarkan hal itu, karena kasihan melihat kondisi Sang-hi seperti seorang gelandangan. Saat sedang makan muncullah seorang wanita bernama Cinta. Si Cinta ini merupakan wanita yang sempat disukai oleh Sang-yu saat masih sekolah. Namun tiba-tiba, dan dia berubah menjadi sosok makhluk itu lagi, untuk kemudian langsung menusuk Sang-yu dengan sebuah pedang. Namun sesaat sebelum mati dalam mimpinya, Sang-yu pun mengikuti petuah si kakek martabak dengan mengatakan, adegan saat Sang-yu ditusuk dan diangkat oleh si makhluk itu, ternyata dilihat jelas oleh si mbak kasir, sehingga bisa disimpulkan bahwa mimpi buruk yang alami Sang-yu bukanlah sekedar bunga tidur yang terjadi pada orang biasa. Saat terbangun pedang itu pun ikut terbawa ke dunia nyata, seperti benda yang bisa diambil dari dimensi lain, dan lantas Sang-yu pun menjualnya ke toko barang antik dengan harga 30.000 yuan atau sekitar 44 juta rupiah. Dan mulai sekarang, Sang-yu tidak takut lagi jika bermimpi buruk, bahkan dia sengaja tidur lebih cepat, di mana kali ini si makhluk tersebut membuat sebuah kapak emas yang akan digunakan untuk membunuh Sang-yu. Namun karena sekarang Sang-yu sudah tahu tekniknya, dia pun memegang kapak itu sambil mengatakan, aku hanya bermimpi. Sehingga saat bangun kapak tersebut ikut terbawa ke dunia nyata. Dan lagi-lagi Sang-yu pun mendapat banyak cuan dari hasil menjual kapak tersebut, di mana dia kali ini menikmati uangnya dengan membeli beberapa baju mahal, dan pergi ke sebuah klub untuk pesta. Setelah sampai di apartemennya, Sang-yu pun menyempatkan diri untuk melihat sebuah gambar museum pada sebuah buku sejarah, sehingga saat bermimpi, dia berada di tempat tersebut.
Namun apesnya, makhluk tersebut berhasil membunuh Sang Yu ketika dia tidak sempat memegang satupun barang berharga yang ada di sana, sehingga saat Sang Yu bangun dia pun langsung meminum obat tidur untuk melanjutkan mimpi buruknya. Pada akhirnya, Sang Yu pun mendapatkan 2 barang antik dari mimpinya, dan menjualnya ke pembeli yang lebih elit, sehingga Sang Yu mendapat uang yang lebih banyak dari sebelumnya. Where did you get these items? And why does that matter? See you then. We're looking forward to it. Tak diduga, Sang Yu kembali bertemu dengan si Ujang yang berniat menagih hutangnya, di mana si Ujang nampak sangat terkejut dengan perubahan yang terjadi pada Sang Yu, sehingga si Ujang memutuskan untuk ikut dan bekerja dengannya. Sang Yu pun pergi ke sebuah kafe milik seorang wanita yang pernah disukainya waktu sekolah, yaitu si Cinta. Namun sayang, si Cinta ternyata tidak mengenalinya. Untuk kemudian Sang Yu berpikir, lalu memutuskan membeli kafe tersebut, dan membagi keuntungannya, dengan satu syarat, si Cinta masih bekerja di sana. Malamnya si Ujang pun mengantarkan Sang Yu yang sudah dalam kondisi mabuk, di mana si Ujang melihat sendiri saat Sang Yu terbangun dengan puluhan kalung emas di tangannya, yang akhirnya membuat si Ujang sadar bahwa Sang Yu memiliki kekuatan untuk membuat mimpi menjadi kenyataan. You are my brother. Get up. No, I won't. Never. Besoknya, Sang Yu langsung membeli kafe milik si Cinta, dan mengajaknya makan malam. Sehingga hubungan mereka semakin dekat. Di apartemen, si Ujang sudah terlihat berpakaian rapi seperti seorang pelayan yang siap melayani semua kebutuhan Sang Yu. Di mana kali ini Sang Yu bermimpi sedang berada di dalam berangkas penuh dengan uang. Sang Yu kali ini benar-benar sudah menguasai mimpinya sendiri, yang mana saat makhluk itu muncul, Sang Yu sempat dilukai di bagian wajah, namun mampu mengalahkannya dengan kekuatan baru yang dimilikinya. Sementara itu Sang Yu melihat si kakek tukang martabak yang masih gitu-gitu saja. Kemudian dia berinisiatif untuk memberikannya uang tanpa sepengetahuan si kakek itu. Mulai dari sini, Sang Yu pun semakin menggila, dengan bermimpi mengendarai sebuah mobil mewah, dan membawanya ke dunia nyata, yang membuat si Ujang terkejut. Selain itu, Sang Yu pun berhasil menyelesaikan tulisan naskahnya, agar si Cinta percaya bahwa dia bekerja sebagai seorang penulis profesional. Dengan karya tulisan yang hampir mendekati sempurna karena dibuat berdasarkan mimpi ajaibnya, Sang Yu pun menyuruh si Ujang untuk menemui seorang produser film, dan meminta beliau agar membuatkan film sesuai naskah tersebut, di mana Sang Yu sendiri akan membiayai semua produksi filmnya sampai tuntas. What if I invest? 100 million. That means big stars for the romantic lead. Sang Yu pun mengadakan sebuah konferensi pers, di mana di situ ditayangkan mengenai kisah hidup Sang Yu, yang sebenarnya tidak sekeren itu, namun cukup untuk membuat si Cinta terkesan. Dan setelah semua mimpi biasa yang dilaluinya, kali ini Sang Yu bermimpi berada di sebuah gua harta karun yang dipenuhi dengan emas, di mana makhluk itu kali ini tidak mengejarnya, namun Sang Yu melihat sebuah sabuk emas paling berharga dari yang pernah dimilikinya, lantas dia pun mengambil sabuk itu membawanya ke dunia nyata. Namun seiring berjalannya waktu, semua yang terjadi di alam mimpi akhirnya terbawa ke dunia nyata. Seperti lukanya bekas pertarungan dengan makhluk itu di beberapa mimpi sebelumnya, hal itu pun membuat Sang Yu mulai merasakan bayaran atau semua harta yang dimilikinya, lantas dia pun berniat menemui si kakek martabak untuk bertanya tentang cara mengakhiri semua ini. Dan Sang Yu pun diculik oleh seorang penjahat bernama Wu Gang, di mana dia mendapat semua informasi ini dari salah satu karyawan tempat toko barang antik, yang waktu itu sempat penasaran dengan asal-usul Sang Yu, namanya Asep. Stop fucking around, man. I wonder how much you think you're worth. Give me a price. Untuk mengatasi hal ini, Sang Yu pun memberikan uang sebesar 10 juta dolar yang dikirim oleh si Ujang, namun ternyata ini adalah sebuah jebakan, karena Wu Gang ingin uang yang lebih banyak, apalagi setelah mengetahui bahwa Sang Yu memiliki tabungan sebesar 300 juta dolar di akunnya. You know what I think? I think I asked
too little. You have 300 million. What exactly do you do? Penasaran dengan apa lagi yang dimiliki oleh Sangyu, Wugang pun membawa si Ujang dan Sangyu ke apartemennya, di mana akhirnya kita akan melihat sebuah ruangan rahasia, yang isinya dipenuhi dengan barang-barang antik yang tak ternilai harganya. Where the hell did you get all of this from? Dan sialnya, cinta pun datang di saat waktu yang tidak tepat, hingga membuat dia menjadi sandera, dan tentunya akan menjadi beban untuk Sangyu. Melihat bahwa ini sudah keterlaluan, Asep pun mulai berontak, di mana dia justru dihajar oleh si Wugang, dan saat itu juga Sangyu beserta Cinta dan Ujang langsung berlari keluar dari sana. Naas Asep dan Ujang pun harus tewas di tangan Wugang, disusul dengan si Cinta yang dibuat pingsan. Sedangkan Sangyu dilempar oleh anak buah Wugang hingga membuatnya tak sadarkan diri. Sangyu pun masuk ke dalam alam mimpi, namun kali ini dia berada di sebuah tempat aneh, yang terdapat banyak sekali portal atau pintu menuju dimensi lain, dan saat dia melihat si Cinta berada di balik salah satu portal itu, Sangyu pun berubah menjadi sosok makhluk itu, sehingga akhirnya terkuak fakta bahwa makhluk yang selama ini mengejarnya tidak lain adalah dirinya sendiri, lebih tepatnya sosok tergelap dalam diri Sangyu. Do you think you're writing this episode? Dengan sebuah golok, sosok gelap Sangyu itu pun mendobrak portal tersebut, lalu menghabisi Wugang dan semua anak buahnya, namun sayang, si Cinta harus tewas karena sempat ditembak oleh si Wugang. Setelah semuanya mati, sosok gelap Sangyu pun menghampiri tubuh Sangyu asli lalu menembaknya, di mana Sangyu sempat mengatakan bahwa aku hanya bermimpi, dan seketika itu pula semua barang-barang yang berasal dari alam mimpi pun ikut lenyap, sehingga hal itu membuat semua orang terkejut. Sangyu? Sangyu? Dan ternyata itu semua hanyalah mimpi, saat Sangyu tak sengaja tertidur sesaat setelah makan, tepat di depan sebuah toko. Tak lama Cinta pun muncul kemudian mengajak Sangyu rumahnya untuk makan, dan setelah mengobrol, akhirnya si Cinta mengajak Sangyu untuk bekerja di kafe miliknya, karena kasihan dengan kondisi Sangyu yang nampak seperti seorang gelandangan. Setelah beberapa bulan bekerja di sana, Sangyu pun berhasil menyelesaikan naskahnya, yang ternyata berhasil dijual oleh si Ujang dengan harga yang cukup lumayan. Yeah, Mr. Rich Guy. Turns out, You should have been writing thrillers all along. Ketika kondisi hidupnya membaik, dan segala sesuatunya akhirnya berjalan normal, Sangyu pun melihat si kakek penjual martabak, lalu menghampirinya untuk membeli sebuah martabak, dan Anda semua akan sangat dibuat terkejut, ketika melihat si kakek mengembalikan sebuah kantong berisi uang yang pernah diberikan Sangyu waktu itu. Di mana si kakek mengatakan bahwa Sangyu telah menukar hidupnya untuk uang, sehingga si kakek tidak bisa menerima uang tersebut. I can't accept that. Si kakek pun memperlihatkan bekas luka di perutnya, kemudian mengatakan bahwa beliau juga pernah mengalami apa yang Sangyu alami, tapi bedanya beliau lebih cepat sadar, dan memilih untuk hidup sederhana dengan menjadi seorang tukang martabak yang tidak seberapa. I'm not much happier this way. Pada akhirnya Sangyu pun sadar, bahwa semua yang dialami tadi adalah sebuah kenyataan, dan setelah ini semua selesai, dia pun memutuskan untuk menjadi seorang penulis yang profesional. Tamat.